Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita akhina kiram Pak Ustadz Ahmad Fauzi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan yaitu Bapak Ustadz Anen dan juga stafnya, mudah-mudahan kesemuanya diberikan kekuatan iman dan Islam, sabar dalam memandu dan memimpin kita jamaah Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan perjuangannya senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau bicara banyak persoalan, cerita tentang kehidupan dan juga tentang kematian, setidaknya kita hari ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai mati. Ini Pak Ustadz lagi yang bicara soal mati. Ya. Kesempatan yang Allah berikan untuk kita dalam kehidupan di alam dunia ini, insya Allah masih banyak, Pak. Masih panjang Allah berikan sisa hidup kita. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita hendaknya kita ingat bahwasanya batas dari sebuah kehidupan manusia ujungnya adalah mati. Tidak satupun manusia yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekal abadi. Manusia mati, ruhnya terpisah dengan jasadnya. Manusia mati, ruhnya terpisah dari badannya. Setelah peristiwa kematian, lantas kemudian manusia akan dimakamkan, bahasa kita, masuk ke alam barzah atau alam kubur. Badan manusia yang sudah mati dipendam di dalam kubur. Di saat manusia yang badannya sudah mati
lantas kemudian masuk ke dalam kubur. Setelah mereka orang-orang yang dia cintai, saudara, famili, handai tolan, sudah selesai memakamkannya, sudah selesai menguburkannya, ada persoalan baru yang pertama kali dia hadapi. Mayat kalau sudah masuk ke dalam kubur, dia akan berjumpa dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bu malaikat Allah yang ada di alam kubur? Mungkar, kenalan di mana bu? Semua kita bakalan mati dan pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satupun manusia yang akan kekal hidup abadi, hidup di alam dunia ini. Seringkali saya sampaikan satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dalam kapasitas manusia yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satu manusia pun yang aku hidupkan dengan kekal abadi sebelum kamu Muhammad hadir. Apa immitta fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia akan merasakan tuh yang namanya mati. Gak bakalan bisa lari kita dari peristiwa yang namanya kematian. Ini sering kali saya selalu ingetin aja biar kita ingat terus Pak. Gak ada satu manusia pun yang bisa lari dari yang namanya peristiwa kematian. Mau presiden ke pasti mati, lurah mati, RW mati, RT, ketua DKM mati, semuanya nggak bisa lari dari peristiwa yang namanya kematian. Apalagi model engkong, ya mudah-mudahan panjang umurnya kong, ya. Kul, katakan Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyhadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, kita semua tidak bakalan bisa untuk lari dari peristiwa yang namanya kematian. Fa innahu mulaqikum, maka semua kita akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Siapapun kita manusianya, pasti semuanya mati dan akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha nyata, Tuhan yang maha gaib. Untuk apa kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tidak lain dan tidak bukan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua bentuk amal ibadah kita, amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia ini. Gak ada yang bisa mempertanggungjawabkan, lepas dari pertanggungjawaban hidupnya di alam dunia. Semua kita pasti akan mempertanggungjawabkan semua catatan amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Ya, subuh-subuh cerita mati biar pada bangun. Saya cuma bisa doain yang kuliah subuh merem-merem dikit, merem-merem banyak, mudah-mudahan bablas. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan kalian akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatanmu. Nanti tuh CCTV Allah akan bicara saat manusia menghadapi sakaratul maut, saat manusia akan berjumpa dengan Allah dalam satu peristiwa najah. Ngap-ngapan tuh manusia ngelihat semua bentuk CCTV kehidupannya di alam dunia ini. Istri yang ngebangkang sama suami akan mempertanggungjawabkan dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang suka ngentit duit bininya juga bakalan diperlihatin.
Gak bakalan gak ada. Semua kita gak bakalan lengah, gak bakalan bisa lari dari yang namanya pertanggungjawaban pada saat kita peristiwa najah, dalam peristiwa sakaratul maut. Innaka mayyitun, sungguh kamu pasti mati Muhammad. Wa innahum mayyitun, semua kita pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah kita mati, Pak, ya, jasad kita akan dikubur, ya, kita akan berjumpa dengan malaikatul maut, malaikat munkar nakir. Atu-atu kita ditanya, Bu. Nggak bisa ibu kelompok sama kelompok arisannya ditanya bersama-sama. Mungkin bisa saling nyontek. Bapak juga nggak bisa. Nggak berkumpul Bapak nanti. Di dalam kubur dipendam manusia. Dalam kegelapan dia sendirian mempertanggungjawabkan semua catatan amal perbuatannya. Nggak ada yang bisa lari. Ini pagi kita beruntung. Ya, hari ini saya kasih contekan, Pak. Bu, contekan tentang pertanyaan munkar nakir. Udah pernah belum dengar? Dengar udah pernah? Udah, insya Allah ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Kesel gue jadinya. Biarin deh, biar kita belajar hari ini. Ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Wa man ihwanuka, siapa saudara-saudaramu? Ainal kiblatuka, di mana kiblatmu? Wa man imamuka, siapa imammu? Udah paham nih, Pak? Udah siap? Pak Habib siap? Oh belum, masih ganteng dia. Ya, semua kita akan berjumpa dengan malaikat maut, dan kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya malaikat munkar nakir. Kita semua bakalan dipendam di dalam kubur. Ya, kita udah belajar juga. Apa itu alam kubur, Bu? Bukan kayak yang di APW, seonggok tanah yang keluar ke atas, bentuknya seperti gundukan tanah. Itu namanya kuburan. Paham? Al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Yang namanya alam kubur awalu mimma nazilil akhirah. Tuh yang namanya alam kubur, pos awal, tempat pemberhentian awal. Dari apa? Mimma nazilil akhirah, dari pos-pos menuju alam akhirat. Siapa orang yang selamat pada saat di pos awal? Wa inna jaminhu wa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat pada pos pertama, pada alam kuburnya, fa innahu aisaru minhu, insyaallah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pos-pos berikutnya sampai ketemu dengan yaumil akhir, alam kiamat. Wa inna jaminhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada pos pertama, yaitu alam kubur, insyaallah pada pos-pos berikutnya dia tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, mau pilih selamat atau celaka? Mau pilih selamat apa celaka? Baru masuk alam kubur, dalam kegelapan di alam kubur, udah nggak ada lagi teman, udah nggak ada lagi bini yang cantik, udah nggak ada lagi harta yang bisa mendampingi dan menemani. Semuanya satu persatu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya lewat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak main-main lagi. Biarin ya, biar kita pada sadar ya Pak ya. Udah pada tua, dikit lagi mati. Ya, masih aja ngebandel, masih aja ngebangkang, masih ada suka berbuat dosa. Malu kita Pak. Ya.
Hari ini kita diberikan satu tausiah, nasihat penting secara pribadi untuk diri saya secara pribadi, tapi umumnya untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Biar kita ada persiapan mati. Insya Allah Bu, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Imtisalul awamir wa jitinabun nawahihi. Dia melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Ada satu kalimat perintah dalam pembahasan kita kali ini, tidak lain dan tidak bukan, tetaplah istiqomah dalam imanmu, tetaplah istiqomah dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita rinci hari ini pertanyaan itu. Ya. Biar kita semua pada belajar. Yang tua belajar, yang muda belajar, yang pintar juga mesti harus belajar. Apalagi kita yang modalnya bodoh. Ya, banyak kesempatan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung bagi mereka orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, nggak bakalan rugi kita duduk dalam majelis ilmu. Ustadz Ahmad Fauzi kemarin udah bilang, kita akan beruntung Pak. Ya, ketika kita berangkat dari rumah untuk niat sholat berjamaah di masjid, mau diterima atau tidak diterima, yang penting kita berangkat sholat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berjamaah kita duduk sholat di masjid. Ibu-ibu afdalnya di dalam rumah, lebih afdal lagi di dalam kamar, tapi jangan dimarahin, jangan diusik kalau dia berangkat ke masjid untuk berjamaah. Insya Allah nih kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah yang beriman, imannya istiqomah dan tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting buat kita semuanya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Akankah kita mampu menjawab Allahu Rabbi, Allah Tuhan kami? Kira-kira sanggup nggak Pak? Saya kasih hari ini contekannya. Soal juga jawaban itu. Ya, ibarat ilmu. Kalau dulu apa Bu namanya? HPU, Himpunan Pengetahuan Umum. Kasih soal, dikasih juga jawabannya gitu Pak Iwan. Iya. Hari ini kita ditanya, masih duduk dalam sebuah majelis ilmu. Beruntung kita Pak. Ya, jangan sampai ditanya sama Allah seperti apa yang ditanya Allah kepada Rasulnya. Qul, katakan Muhammad, hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama mereka orang-orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang enggak berilmu? Kita akan mempertanggungjawabkan semua bentuk amal ibadah kita. Kalau rentetannya adalah ilmu yang kita miliki, baik ilmu pengetahuan umum, baik itu ilmu pengetahuan agama. Kalau kita sudah punya ilmu, insya Allah Allah ridha, Allah berkahi kehidupan kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya kita orang-orang yang berilmu. Hari ini kita belajar dan masih terus belajar. Duduk dalam majelis ilmu, Bapak duduk ngeliatin ustadznya, ngeliatin gurunya, udah pahalanya 1000 kali pahala kebaikan. Sama 1000 kali sholat sunnah, liatin gua aja terus. Allah Karim. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa yang mampu menjawab ini semua? Ini catatan buat kita hari ini. Ya. Kita sudah belajar belum kira-kira? Doa selepas tahiyatul akhir. Ibu, ya belajar buat kita semua. Sedikit, ya. Ini saya dikasih waktu sampai jam berapa nih? Sampai jam 8. Nah, emang mau ngedengerin? Tidur. Nah, insya Allah ya nggak ada yang tidur. Gua sumpahin yang tidur, kuliah subuh tidur, mudah-mudahan bablas. Langsung ketemu malaikat munkar nakir, biarin. Ya parah tuh, doanya parah. Ya perhatikan Bu, ya semua kita pasti mati dan akan berjumpa dengan malaikat maut. Semua kita mati dan berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir. Ya udah pasti itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Tuhan kami adalah Allah. Yang mampu menjawab ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah keimanan kita. Dasarnya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita pertama kali sudah dikenalkan nilai iman oleh Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ibu waktu lahir, bapak waktu lahir ke alam dunia sudah ada persaksian dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Allah sebagai Tuhan kita sudah Allah kenalkan. Al-A'raf tuh, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Saksikan olehmu wahai jabang bayi, aku ini adalah Tuhanmu. Kita udah pernah kenalan. Qalu bala syahidana. Dan kita semua waktu masih di alam rahim sudah mengatakan, benar wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Udah pernah kita dikenalkan. Tinggal masalahnya orang tua yang punya tanggung jawab terhadap kita waktu masih kecil. Maukah kita dididik oleh agama, nilai-nilai agama, diajarin ngaji, diajarin sholat, berjamaah di masjid, tilawah Quran. Ya, semua kita sudah diajarkan. Dan semua bentuknya adalah tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa enggak. Sudah kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah lewat satu sifatnya, asma wa sifat, lewat rububiyahnya Allah, lewat uluhiyah. Semuanya kita sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kita masih nggak mau belajar tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Akan mampu kita menjawab dengan satu kalimat pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita kan nggak pengen baru pertanyaan pertama Pak, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Au ahlab. Berani jawab kayak gitu? Langsung dikemplang kita hari itu. Ya akan diazab di alam kubur kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Akan mendapatkan kesulitan kita kalau selama hidup kita tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya lagi-lagi saya ulangin nih ya. Selepas sholat ya, selepas tahiyatul akhir ada kalimat doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Was perhatiin ya, ilmu fikih. Sebelum salam ada kalimat doa tuh. Saya langsung aja nih tadi ya. Ketika salam pun awas, ada etikanya, ada adabnya. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Lanjut tuh kalimat doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu wahai Allah dari siksa yang namanya neraka api jahannam, neraka jahannam, dari perkara azab kubur. Ya, ini sebelum salam. Ingat, waktu mau salam nanti ya. Nih biar ilmunya sampai aja dulu. Waktu mau salam awas, hati-hati, kebanyakan salah kita dalam sholat. Ucapan kalimat assalamualaikum warahmatullah, selesaiin dulu warahmatullah wabarakatuh, silakan. Kalau sampai sholat jenazah sampai wabarakatuh. Habis ngucap baru nengok, jangan assalamualaikum warahmatullah, salah. Biar pada denger dah ya. Selesaikan dulu salamnya, assalamualaikum warahmatullah, gerak di kepala ya. Selesai balikin lagi, assalamualaikum warahmatullah, selesai baru gerak. Awas ilmu nih, biar nggak kecolongan, saya sampein duluan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Wahai Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya azab api neraka jahannam, dari yang namanya perkara azab kubur. Was, jangan sampai diazab. Baru satu pertanyaan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Udah nggak bisa ngejawab. Kenapa? Nggak punya iman. Orang-orang yang ingkar sama Allah nanti akan mempertanggungjawabkan pertanyaan pertama aja, mereka nggak bakalan bisa jawab. Wajar dikemplang sama malaikat. Nggak main-main saya ya.
Paham Bu? Jaga iman. Biarin kita hidup kaya, yang penting bahagia di dunia. Amin, bagus Patri. Jangan udah sengsara, kagak punya iman, masuk alam kubur, dikemplang malaikat, belum masuk neraka. Allah karim. Kenapa nyengir pewan? Biarin udah modelnya kayak gini dah. Ya, biar kita bangun semuanya. Ya. Semua kita akan sadar dengan kehidupan kita hari ini. Siapapun manusianya tidak akan pernah lewat dari peristiwa yang namanya kematian. Dan setiap kematian manusia ada jelas yang namanya pertanggungjawaban. Ya, perhatikan bagaimana siapa sih orang-orang yang akan diazab kubur. Ya, di antaranya nih Bu, orang-orang yang suka ghibah, orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang biasa duduk di bawah pohon seri, pohon jambu, bicarain aib orang. Ini biasanya siapa? Enggak ibu-ibu, bapak-bapak juga. Jangan main salahin ibu-ibu, saya menangin Ibu. Ya. Yang kencing nggak cebok. Wah, hati-hati. Tanazzahu 'anil bauli fa innahu azabil qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu. Ya. Sisa kencing nih, kita dehem dulu tuh kalau toharoh. Ya, ilmu toharoh. Ustaz Ahmad Fauji insyaallah udah nyampein tuh. Kencing dehem dulu yang bersih sampai yang namanya kotoran yang paling bersih. Makanya nanti ibu waktu mati, bapak mati waktu mati, dibersihkan semuanya, ditekan nih biar keluar semuanya, biar nggak ada urusan dalam alam azab, alam kubur. Tanazzahu 'anil bauli fa innahu azabal qabri minhu. Bersihkan sisa kencingmu. Ya, karena sebahagian besar azab kubur berasal dari yang namanya najis. Ya, kenapa bapak-bapak disunat sebelumnya Pak, Bu? Ya, biar kulitnya tuh hilang, kotoran nyangkut di situ tuh. Terserah bapak-bapak udah habis dipotong, bikin bentuk bunga, bikin bentuk kembang matahari, ya, biar kelihatan enak nantinya. Ini ibu-ibu yang ngerasain, bapak-bapak juga ngerasain. Ya, fair-fairan aja kita bicara lah. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari perkara azab alam kubur, perkara api neraka jahanam, perkara fitnah hidup dan mati, perkara datangnya masihid dajjal. Dajjal terakhir yang datang. Kita akan berjumpa atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi kronologisnya sudah banyak orang yang bertemu dengan Dajjal, termasuk HP gepeng tuh, setan gepeng secara elektronik. Ya. Kita akan mampukah menjawab pertanyaan Allah, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Yang mampu menjawab itu semua adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya lebih keras lagi bicara soal bagaimana caranya kita istiqomah dalam iman. Bagaimana caranya kita untuk istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah paksain. Ya enggak Pak? Banyak kita diuji nih Ramadan, ya Allah, lemas badan kita, capek kita taraweh. Ya, ibu-ibu bangun tengah malam capek masakin buat lakinya. Ya Bu, ngantuk dikerjain, bapaknya masih enak aja molor. Allah karim, kerja juga males banget. Ya Allah, inilah romantika orang-orang Islam, orang-orang yang memiliki iman untuk ibadah, tetap istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hari ini bercapek-capek hidup di alam dunia, kerja, terus kemudian ibadah kepada Allah, tarawihnya udah melintir aja, ngantuk. Ya Allah. Ya Bu, ngaku. Ada nggak yang sholat tarawih nggak ngantuk di sini? Ada nggak? Ngantuk juga dipaksain. Jangan khawatir. Nanti kita akan mempertanggungjawabkan dengan ibadah kita. Sakaratul maut adalah satu peristiwa yang luar biasa. Ibu berlelah-lelahan, bapak berlelah-lelahan saat tarawih, saat puasa, akan menjadi syafaat nanti ketika kita dalam peristiwa najah, ketika kita dalam peristiwa sakaratul maut. Puasa ibu yang akan menjawab semua apa yang dikatakan dengan yang namanya dicabut ruh kita saat kematian kita. Yang biasa sedekah, malaikatul maut datang lewat tangannya, ditolak sama tangannya. Nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, nggak ada saat bagimu untuk mencabut ruh manusia ini. Kenapa? Karena kedua tangannya biasa sedekah, biasa zakat, biasa infak, biasa berbagi dengan orang lain.
Lewat kepalanya nggak bisa bicara saat itu kepalanya, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ibadah kita lancar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kamu lewat sini. Nggak bisa lo lewat sini. Semuanya isi kepalanya adalah untuk perjuangan dakwah Islam, untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun masjid dengan pola, dengan desain yang luar biasa. Dia bikin AC supaya ibadah kita pada nyaman. Semuanya ada di dalam isi otak kepala kita. Allah Karim, jangan dibilang enggak nih. Ya, semuanya akan menjadi saksi bisu atas amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadi syafaat nantinya. Terlebih lagi ibu baca Quran, bapak baca Quran, syafaatul Quran akan mendampingi ibu dan bapak pada saat peristiwa sakaratul maut. Udah tenang aja, yang penting kita tetap ibadah sama Allah. Semua tenang, pokoknya semua akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah takbir ibu, Allahu Akbar, walaupun mata ngantuk, ya, tetap akan menjadi syafaat nanti. Sebelum syafaatul kubra datang, ya, pertolongan dari syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali pada bab, ya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita semua akan mampu menjawab lantaran iman yang ada pada diri kita, iman yang istiqomah. Ya, makna istiqomah sudah kita pelajari. Ista bahasa Arabnya maknanya tegak, ya, lurus, ya. Qoma berdiri. Terus berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mau jadi orang kaya kayak dia tetap ibadah, mau jadi orang miskin dia tetap ibadah sama Allah. Mau capek, mau kuat fisiknya, dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah rangkaiannya pokoknya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan dakwah Islamnya harus terus tumbuh. Dari mulai cerita Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai sahabat, terus sampai ulama dan para ustadz mati. Nanti akan terus berjaya Islam ini. Dakwah Islam harus sampai kepada kita semuanya. Ya. Kita pernah tahu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dia sebagai Tuhannya, yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Adam. Allah titipkan kalam ini sampai ketemu Nabi Isa alaihissalam, innani anallah. Udah dikenalin lagi tuh kita. Waktu pertama hidup, waktu mau hidup di alam rahim sudah dikenalin sama Allah langsung. Waktu kita masih jabang bayi. Manusia-manusia yang dulu hidup di zamannya Nabi Adam sampai ketemu Nabi Isa alaihissalam, ayat pertama yang menjadi kalam ilahi pertama, wahyu pertama, dikenalkan lagi Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budani, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budani, maka beribadahlah kalian kepadaku, sembahlah aku. Dalam bentuk apa? Ya, fa'budani wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bentuk istiqomah iman kita dari risalah mereka para nabi, perjuangannya sampai kepada kita, bentuknya adalah pertolongan nanti ketika kita sakaratul maut dan masuk ke alam kubur. Paham sampai di sini? Paham nggak? Insya Allah. Semuanya kita sudah dititipkan iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cerita dari urutan awal ini, ya. Sudah dikenalin sama Allah langsung, dikenalin sama Nabi, nggak tanggung-tanggung sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Literaturnya komplit. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Suruh baca kita, artinya apa? Suruh belajar. Udah kenal Allah, belajar bagaimana caranya ibadah kepada Allah. Sudah diatur sama Allah, literaturnya jelas. Hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini biar kita pada tahu, ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ini jelas, Pak. Semua risalah mereka para nabi yang dijelaskan di dalam Al-Quran sudah Allah
rangkum semuanya. Dari 124.000 nabi, Allah pilih 25 nabi diceritakan di dalam Al-Quran dalam bentuk risalah mereka, memperkenalkan Allah untuk kita semuanya. Makanya kalau dengar kisah Nabi Pak, nyantel nih di dalam hati nih. Ya, semua kita harusnya ketika kita mendengar cerita Nabi Adam sampai Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub bagaimana kisahnya Pak? Udah sakit tetap jaga imannya, tetap jaga ibadahnya. Orang Pila, ya, blok berapa nih? RT 11, 13, baru sakit gigi udah nggak ke masjid. Ya Allah, ya. Makanya kalau dengar cerita Nabi, satu Pak prinsipnya, saya udah sering kali sampaikan nih, ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan semua risalah mereka para nabi yang kami ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, manusabbitu bihi fuadak, ya, agar kami bisa mengokohkan hati kalian, agar kami bisa menguatkan iman kalian. Kenapa? Waja'aka fi hadhil haq. Semua risalah mereka para nabi terdapat di dalamnya adalah kebenaran. Wa mau'izah, ada nasihat bagi siapa? Wa zikra lil mu'minin, dan ingatan buat mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Lagi-lagi dikupas masalah iman, dikenalkan sama Allah waktu di alam rahim, dikenalkan oleh nabi-nabi Allah waktu hidup di alam dunia. Kalau zamannya kita bukan nabi Pak, ya, awas perhatiin, bukannya nabi, zaman kita adalah para ulama, pewaris nabi, warasatul anbiya wal mursalin, para ustadz. Makanya jangan songong sama guru, ya, biar kita nesrap ilmunya. Biarin kita jadi orang bego di hadapan guru, ada adabnya, ya, ada etikanya, ya, insya Allah. Apalagi yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Iman yang bicara nanti, ya, nggak bisa enggak. Imannya yang istiqomah. Kita kupas dari ayat Allah bagaimana hikmah daripada istiqomah itu sendiri. Fusilat ayat 30 sampai berentet tuh, ya. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Awas, perhatikan pertama ini, ya. Iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keharusan kita, bahkan kewajiban kita, bagaimana caranya kita memperjuangkan, mempertahankan nilai daripada sebuah istiqomah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah dalam imannya. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ya, kalian akan berjumpa dengan malaikat Allah yang Allah hadirkan untuk hati kalian. Untuk apa? Nasihat tidak lain yang dikasih mereka para nabi, nasihat yang diberikan mereka para rasul. Ya, malaikat ngasih tahu, ya, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar. Takut urusan apa sih? Galau urusan apa sih? Urusan kehidupan dunia yang tidak lain, gak jauh dari kebutuhan hidup. Kelemahan kita sebagai manusia, maaf gak ngajarin, tapi ngasih tahu, ya. Kehebatan Allah sudah Allah tunjukkan. Ketika manusia merasa kebutuhan hidupnya dicukupi, sudah Allah cukupi kebutuhannya. Kebutuhan hidupnya sudah Allah kasih, makan minum udah Allah kasih. Persoalannya kita, yang jadi persoalan adalah kita beranjak pada satu nikmat yang namanya keinginan. Nih, jadi kacau kehidupan kita, ya. Kehidupan kita jadi kacau. Kebutuhan sudah dikasih, tinggal beranjak kepada keinginan. Yang punya bini satu nambah, pengen jadi dua. Yang punya rumah satu pengen jadi dua. Ini kacau jadi kehidupannya. Sudah Allah perkenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala sebagai kuasa dalam kehidupannya, yang ngatur kehidupannya.
Makanya keuntungan bagi orang-orang yang istiqomah dalam iman, yang pertama Allah hadirkan malaikat Allah. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu galau, jangan kamu risau. Maaf nih Pak ya, ibu-ibu ya udah galau aja, uang dapur nggak dikasih, ya uang dapur dikentit sama suaminya, ya nauzubillah min dzalik. Dia curhat sama HP, ya dibikin update status, galau gue. Laki juga begitu sama Bu, ya. Jangan galau lewat HP, tapi galau di atas sajadah, nangis minta sama Allah agar kita ditolong sama Allah. Yang miskin dikayakan sama Allah, yang galau dibuat tenang sama Allah. Gak main-main. Ya. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, jangan kamu galau, jangan kamu risau. Allah yang jadi penolong kita nanti dalam kehidupan kita di alam dunia. Waktu hidup dijaga sama malaikat Allah, waktu mau mati dijaga sama malaikat Allah. Apalagi bahkan setelah kematian kita dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih janji besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah dalam iman dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saat peristiwa sakaratul maut ada pertolongan Allah di sana. Ya, udah nggak bisa ruhnya dicabut lewat kepalanya, nggak bisa ruhnya dicabut lewat tangannya, lewat kakinya. Apa? Malaikat lapor sama Allah, wahai Allah, Fulan bin Fulan susah banget keluar ruhnya dari badannya. Allah katakan, tunjukkan namaku. Surga nampakkan di hadapannya. Muncul tuh ayat, wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ada janji surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut tuh sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa pedihnya rasa kematian itu, betapa luar biasa sakitnya rasa itu ketika ruh keluar dari jasad manusia. Si ini udah dibantu sama Nabi. Saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut ruhnya, dikatakan oleh baginda Rasul, wahai Allah, tumpahkan semua rasa sakit keluar ruhnya dari badan manusia kepada ummati, ummati, ummati. Luar biasa Nabi kita. Luar biasa Nabi kita Pak. Allah takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar berita gembira bagi mereka orang-orang yang beriman, imannya istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa lagi? Setelah Allah buat gak galau, tenang hidupnya, lantas surga sudah dijanjikan sama Allah dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat, sudah dinampakkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya memberikan kejelasan hikmah di balik istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum fiha nahnu awliyaukum walakum nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa bil akhirah. Kami kata Allah akan menjadi pelindung bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam imannya, istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang turun langsung sendiri. Tadi malaikatnya, sekarang Allah untuk menjaga kehidupan kita dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wa bil akhirah. Dan kami kata Allah yang akan menjadi pelindung bagi mereka orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya memberikan penjelasan. Walakum fiha ma tastahi ma yastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Udah dikasih kita surga sama Allah, lantas kemudian di dalam surga walakum fiha ma tastahi anfusukum. Apa yang kita mau, apa yang kita inginkan dikasih sama Allah. Bapak pengen istana dikasih sama Allah. Ibu pengen rumah yang megah, istana yang mewah di dalam surganya Allah dikasih. Bahkan bapak yang mau ngerokok juga dikasih Pak. Rokok ada di dalam surga. Ya. Persoalannya apinya apapun yang kita minta, walakum biha ma tastahi anfusukum. Apa yang kita inginkan semuanya akan dikasih di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakum biha ma tad'un. Semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
nuzulam min ghafurir rahim. Dan kami, kata Allah, menghadirkan tuh yang namanya rahmat kasih sayang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cukup, udah. Hah? Udah ngantuk? Hah? Udah ngantuk tuh. Panen. Lanjut. Oke, nanti lanjut lagi kalau lagi diundang. Ya, pertanyaan kita belum selesai. Ya, baru man rabbuka, siapa Tuhan? Insya Allah kita bisa jawab. Jaga iman Bu, jaga iman Pak. Ya, istiqomah dalam iman, istiqomah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek udah pasti. Dunia ini bakalan capek, ya. Dunia adalah tempatnya kita mempertahankan iman. Dunia adalah ujian buat kita. Untuk apa Allah uji? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah milih nih di antara kita, siapa yang paling baik imannya, siapa yang paling baik ibadahnya. Fastabiqul khairat. Kita diajak berlomba-lomba dalam semua bentuk amal kebaikan. Untuk apa? Untuk mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dalam episode selanjutnya kita lanjut. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Oh, diem. Belum mati soalnya Pak Irwan, belum bisa jawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, malu-malu, dikemplang sama malaikat. Kalau malaikatnya budek nggak dengar gimana? Ya, semuanya kita mampu menjawab dengan iman yang istiqomah, iman yang istiqomah, ibadah yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut nanti pada episode berikutnya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Yang bisa menjawab adalah mereka orang-orang yang mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah 45 menit. Kalau dihabisin semuanya keluar semua ilmunya. Ya, semua bapak pasti bosen nanti sama saya. Mendingan sedikit-sedikit aja biar kangen, ya. Biar kangen diomelin, biar kangen dengerin suaranya kenceng, ya. Doain Bu biar saya panjang umur. Amin. Bapak semuanya doain, kita semua saling mendoakan. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya kekuatan, punya kesehatan dalam ibadah kita di Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya. Mudah-mudahan Allah ridho dan kehidupan kita, mudah-mudahan Allah ridho dengan iman kita, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan ibadah kita, dan semuanya mudah-mudahan diterima amal ibadah kita, iman Islam kita diterima, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu